Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada topik kedua, materi kedua, kita akan membahas tentang riwayat alamiah penyakit. Riwayat alamiah penyakit atau biasa dikenal dengan natural history of disease adalah perkembangan penyakit tanpa adanya bentuk intervensi atau campur tangan medis, sehingga suatu penyakit berjalan secara natural, atau dengan kata lain, jika penyakit dibiarkan saja secara alami, bagaimana proses terjadinya penyakit dan bagaimana penyakit itu berakhir. Tahapan riwayat alamiah penyakit ada 3. Yang pertama adalah prepatogenesis, yang kedua patogenesis, dan yang ketiga pasca patogenesis. Apa sih yang dimaksud dengan tahap prepatogenesis itu? Tahap prepatogenesis adalah tahap ketika terjadi interaksi antara host dengan agen. Interaksi ini masih terjadi di luar tubuh. Dengan kata lain, host masih dalam kondisi sehat, namun sudah bersinggungan atau bertemu dengan agen penyakit. Setelah melewati tahap prepatogenesis, tahap yang kedua dari terjadinya penyakit adalah tahap patogenesis. Di tahap patogenesis sendiri ada 3 tahapan lagi. Yang pertama adalah inkubasi, penyakit dini, dan penyakit lanjutan. Tahap inkubasi adalah tenggang waktu dari mulai masuknya bibit penyakit sampai munculnya gejala. Kita tahu bahwa ketika kita terpapar agen tersebut masuk ke tubuh kita, tubuh tidak langsung menunjukkan gejala-gejala. Nah, dari waktu agen itu masuk sampai timbulnya gejala disebut tahap inkubasi. Biasanya tahap inkubasi adalah istilah yang digunakan untuk penyakit infeksi. Ketika penyakitnya kronis, biasanya kita gunakan istilah masa laten. Tiap penyakit memiliki masa inkubasi yang berbeda-beda. Di sini kita bisa lihat contohnya ada di tabel. Penyakit AIDS, masa inkubasinya bisa sampai 2 bulan hingga 10 tahun. Kemudian antraks 2-7 hari, botulism 12-36 jam, cikungunya 3-12 hari, polio 5-30 hari, kolera 1-5 hari, COVID 1-14 hari. Mungkin di sini ada beberapa mahasiswa yang baru mendengar botulism. Botulism itu adalah penyakit yang disebabkan oleh racun dari bakteri Clostridium botulinum. Clostridium botulinum ini bisa ditemukan di tanah, debu, sungai, maupun di dasar laut. Sebenarnya bakteri ini tidak berbahaya jika berada di kondisi lingkungan yang normal. Namun, bakteri ini akan melepaskan racun ketika kekurangan oksigen. Misalnya jika bakteri ini berada di lumpur, di tanah yang tidak bergerak, di kaleng yang tertutup, di botol, atau di dalam tubuh manusia. Botulism sendiri ada 3 jenis, yaitu yang pertama foodborne botulism, biasanya disebabkan oleh konsumsi makanan kalengan yang rendah asam dan pengemasannya tidak baik. Kemudian wound botulism biasanya terjadi ketika Clostridium botulinum ini masuk ke luka orang, biasanya sering terjadi pada penyalahgunaan nafsa atau narkotika. Kemudian yang ketiga ada infant botulism, itu biasanya terjadi ketika bayi mengkonsumsi makanan yang mengandung spora dari Clostridium botulinum, atau ketika terpapar tanah yang terkontaminasi bakteri ini. Kemudian yang beberapa bulan ini kita sering dengar adalah COVID-19. Di sini masa inkubasinya 1-14 hari. Itulah mengapa kita disarankan isolasi selama 14 hari apabila pernah berinteraksi dengan orang yang positif COVID. Biasanya rata-rata orang timbul gejala COVID
sekitar 5 hari. Jadi 1-14 hari itu waktu minimum dan maksimumnya, tapi rata-ratanya adalah 5 hari. Tahap yang kedua dalam patogenesis adalah tahap penyakit dini. Pada tahap ini penyakit dalam masa subklinik atau asimptomatif atau belum ada gejala. Jikapun ada gejala yang muncul adalah gejala yang ringan. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap penyakit lanjutan. Pada tahap ini penyakit sudah menunjukkan gejala yang khas sehingga diagnosis lebih mudah ditegakkan. Idealnya tadi di tahap sebelumnya, di tahap dini sudah bisa dilakukan intervensi supaya penyakit tidak memberikan efek yang lebih parah. Tahap terakhir dari riwayat alamiah penyakit atau terjadinya penyakit adalah tahap pasca patogenesis. Di sini penyakit dapat berakhir dalam 5 kemungkinan. Yang pertama, sembuh sempurna, sembuh cacat, karier, kronis, dan meninggal. Sembuh sempurna berarti penyakit berakhir karena host sudah sembuh secara sempurna. Jadi bentuk dan fungsi tubuh kembali pada keadaan sebelum menderita sakit. Kemudian sembuh dengan cacat berarti ditemukan kelainan atau cacat pada host yang menderita sakit ini. Karier berarti perjalanan penyakit seolah-olah terhenti karena gejala penyakit sudah tidak nampak. Namun sebenarnya agen atau bibit penyakit masih ada dalam tubuh host tanpa memperlihatkan gangguan penyakit. Jadi host masih membawa bibit penyakit namun tidak menunjukkan gejala. Yang keempat adalah kronis, yaitu perjalanan penyakit tampak berhenti karena gejala penyakit tidak berubah, dalam artian tidak bertambah berat maupun bertambah ringan. Namun pada dasarnya host masih dalam kondisi sakit. Dan yang terakhir, yang pasca patogenesis terakhir adalah meninggal dunia. Ini perjalanan penyakit berakhir dengan kematian. Ini tadi sudah dibahas. Nah, kurang lebihnya jika dibuat diagram alur seperti ini. Di sini pada awalnya itu tahap prepatogenesis. Bibit penyakit belum memasuki tubuh namun sudah berinteraksi dengan host atau manusia. Kemudian ketika bibit penyakit masuk ke tubuh, ini mulailah yang pertama inkubasi. Kemudian penyakit dini dan penyakit lanjut. Idealnya pada tahap ini sudah dilakukan, di tahap prepatogenesis sudah dilakukan pencegahan primer, di patogenesis sudah dilakukan pencegahan sekunder supaya penyakit tidak memberikan efek yang lebih parah. Kemudian penyakit berakhir pasca patogenesis ada 5 kemungkinan: sembuh sempurna, cacat, karier, kronis, dan meninggal. Di sini ada garis namanya horizon klinis, yaitu garis yang membatasi antara tampak atau tidaknya gejala penyakit. Selain riwayat alamiah penyakit, kita akan membahas tentang pola perkembangan penyakit. Biasanya penyakit menular tidak hanya berakhir pada jatuh sakitnya seseorang, tapi ada kecenderungan untuk menyebar atau menularkan kepada orang lain. Perpindahan agen dari host ke reservoir. Reservoir adalah habitat tempat berkembang biaknya agen, bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, tanah, dan sebagainya. Nah, perpindahan agen dari host ke reservoir ini pasti membutuhkan jalur. Jadi ada pintu keluar agen dari tubuh host dan ada pintu masuk ke tubuh reservoir. Jadi ada pintu keluar dari si A yang akan menularkan penyakit dan pintu masuk ke si B yang akan ditularkan penyakit. Di sini ada beberapa pintu masuk dan pintu keluarnya. Yang pertama adalah melalui konjungtiva. Biasanya dijumpai pada beberapa penyakit mata tertentu. Kemudian melalui saluran nafas. Ini bisa melalui droplet atau tetesan sewaktu kita bicara.
melalui bersin, batuk, atau melalui udara pernafasan. Kemudian ada yang melalui pencernaan. Ini bisa masuk bersamaan dengan ludah, muntah, ataupun bersamaan dengan tinja. Kemudian melalui saluran urogenitalia, biasanya bersama-sama dengan urin atau zat lain yang keluar melalui saluran tersebut, melalui luka, secara mekanik seperti suntikan atau gigitan pada beberapa penyakit tertentu. Ini misalnya demam berdarah, itu penularannya juga secara mekanik, yaitu lewat gigitan nyamuk. Nah, untuk penyakit-penyakit apa aja sih yang masuknya ke lewat luka, lewat pernafasan, lewat konjungtiva, lewat urogenitalia, nanti akan kita bahas di materi berikutnya tentang epidemiologi penyakit menular dan epidemiologi penyakit tidak menular. Tadi saya sudah bahas tentang pengertian riwayat alamiah penyakit, kemudian tahapannya. Sekarang saya akan bahas tentang apa sih manfaat riwayat alamiah penyakit. Yang pertama, dengan mengetahui riwayat alamiah penyakit, kita bisa tahu masa inkubasi atau masa laten. Tadi saya jabarkan masa inkubasi itu untuk penyakit infeksi, masa laten itu untuk penyakit kronis. Nah, dengan mengetahui masa inkubasi dan masa latennya, maka kita bisa melakukan pencegahan yang tepat. Contohnya misalnya kita tahu bahwa COVID ini masa inkubasinya 1-14 hari. Otomatis dengan kita mengetahui itu, kita jadi tahu bahwa ketika kita pernah berinteraksi dengan orang yang positif, kita harus melakukan isolasi selama 14 hari. Kemudian dengan kita mengetahui masa inkubasi dan masa laten, kita bisa melakukan pencegahan. Apabila masa inkubasinya itu sangat pendek, maka pencegahan harus dilakukan sedini mungkin. Contohnya tadi misalnya ketika terjadi botulism itu kan hanya dalam beberapa jam. Berarti harus dilakukan pencegahan primer dan sekunder sedini mungkin. Ketika masa inkubasinya panjang bagaimana? Berarti kita diberi waktu untuk lebih tepat lagi menegakkan diagnosis dan melakukan pengobatan. Kemudian dari riwayat alamiah penyakit kita juga bisa tahu tentang keluhan-keluhan atau gejala yang timbul. Nah, ini fungsinya buat apa? Sebagai bahan informasi untuk menegakkan diagnosis. Contohnya misalnya ketika kita tahu bahwa salah satu gejala COVID itu adalah suhu tubuhnya di atas 37,3. Maka dengan kita tahu gejala ini, kita bisa melakukan screening terlebih dahulu secara kasar. Ketika kita ingin masuk ke suatu ruangan atau acara, biasanya kita akan diukur suhu tubuhnya dulu. Nah, ini juga salah satu fungsi kita tahu apa gejala dari suatu penyakit. Selain untuk menegakkan diagnosis, juga untuk melakukan pencegahan penularan penyakit. Kemudian, dari riwayat alamiah penyakit, kita bisa tahu berapa lama dan berapa berat keluhan yang dialami oleh penderita. Contohnya misalnya awalnya kita tahu gejala penyakit demam berdarah itu juga ada demam. Kemudian kita tahu bahwa setelah demamnya tinggi, itu nanti akan turun. Kemudian akan naik lagi seperti pelana kuda. Nah, dengan tahu seperti ini kita bisa tahu masa kritisnya itu kapan, sehingga kita bisa melakukan pengobatan dan pencegahan lebih tepat lagi. Kemudian kita bisa tahu juga kapan sih penyakit itu terjadi paling tinggi, apakah berdasarkan musim atau berdasarkan waktu atau kegiatan tertentu atau kejadian tertentu. Kemudian kita bisa tahu kecenderungan lokasi geografis penyakit sehingga kita bisa mendeteksi tempatnya. Kemudian kita juga bisa tahu sifat-sifat biologis bakteri atau virus yang patogen sehingga bisa dijadikan bahan informasi untuk pencegahan penyakit. Jadi dengan mengetahui riwayat alamiah penyakit, kita bisa memberikan diagnosis yang lebih tepat, kita bisa melakukan pencegahan yang lebih efektif.
Nah, ini yang tadi sudah saya sebutkan untuk diagnostik, untuk pencegahan, dan kita juga bisa tahu fungsi riwayat alamiah penyakit untuk terapi. Sebaiknya terapi atau pengobatan diarahkan di fase paling awal, karena lebih awal di terapi atau diberikan intervensi, maka hasilnya lebih baik. Keterlambatan dalam diagnosis akan berkaitan dengan keterlambatan dari intervensi atau pengobatan. Nah, tadi mungkin saya sudah sempat singgung pencegahan primer, pencegahan sekunder, pencegahan tersier. Nah, ini berkaitan dengan riwayat alamiah penyakit. Kapan sih kita melakukan pencegahan primer, sekunder, maupun tersier? Di sini pencegahan itu dikategorikan menjadi 3, pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan melakukan tindakan pencegahan khusus. Biasanya sasarannya adalah masyarakat yang sehat maupun yang berisiko, jadi yang belum sakit. Contohnya adalah yang pertama, promosi kesehatan. Nah, kita di promosi kesehatan kita bisa melakukan kegiatan seperti penyuluhan, kemudian perbaikan hygiene perumahan, penyediaan sanitasi, perbaikan gizi, kemudian konsultasi genetik misalnya untuk beberapa penyakit yang diturunkan. Ini bisa kita pakai konsultasi genetik supaya kita bisa tahu risiko-risiko apa aja sih yang ada di diri kita, penyakit apa aja sih yang memang sudah ada faktor genetiknya. Kemudian kita juga bisa melakukan kegiatan seperti pengendalian faktor lingkungan. Contohnya ketika dulu terjadi wabah SARS, pengendalian lingkungannya adalah harus ada jarak minimal antara kandang unggas dengan rumah penduduk. Kemudian bagaimana prosedur sanitasi kandang unggas yang baik, dan seterusnya. Ini masuk ke pencegahan primer. Pencegahan primer tadi saya sebutkan ada promosi kesehatan, dan yang kedua adalah ada pencegahan khusus. Pencegahan khusus ini ditujukan untuk menurunkan penyebab serendah mungkin. Biasanya pencegahan khusus ditujukan pada orang yang beresiko. Contohnya misalnya kegiatannya adalah pemberian imunisasi dasar, kemudian pemberian nutrisi khusus, pemberian vitamin A atau tablet zat besi, biasanya pada orang yang anemia atau misalnya ibu hamil, kemudian perlindungan kerja terhadap bahan berbahaya, perlindungan terhadap sumber pencemaran, sterilisasi alat, penggunaan masker, sarung tangan, APD itu masuk ke pencegahan khusus. Jadi tadi di pencegahan primer ada 2, yaitu penyuluhan kesehatan dan pencegahan khusus. Kemudian ada pencegahan sekunder. Ini ditujukan untuk mendeteksi penyakit sedini mungkin sehingga bisa didapatkan pengobatan yang tepat. Contohnya, yang pertama adalah adanya diagnosis awal dan pengobatan yang tepat. Contohnya melakukan medical check up secara rutin. Biasanya di tempat kerja pasti setiap tahun dilakukan medical check up. Kemudian melakukan screening. Apa sih screening? Screening adalah penyaringan kasus. Jadi kita secara aktif itu melakukan penyaringan kasus. Kira-kira siapa aja sih orang yang sudah terkena penyakit. Kemudian pencarian kasus, pemeriksaan khusus, contohnya pemeriksaan laboratorium, kemudian monitoring dan surveillance epidemiologi, dan pemberian obat yang rasional dan efektif. Ini masuk ke pencegahan sekunder. Kemudian selain tadi ada lagi pembatasan kecacatan. Ini untuk mencegah supaya penyakit tidak bertambah parah, tidak menimbulkan kematian atau tidak menimbulkan cacat atau kronik. Contohnya kegiatannya misalnya ada operasi plastik, pemasangan pin misalnya, ini masuk ke pembatasan kecacatan. Nah, pencegahan yang terakhir adalah pencegahan tersier. Contohnya adalah rehabilitasi. Nah, fungsinya buat apa sih?
untuk memulihkan kedudukan, kemampuan, atau fungsi setelah penderita sembuh. Nah, jadi ada 3 rehabilitasi: rehabilitasi fisik, rehabilitasi sosial, dan mental. Ini rehabilitasi ini nanti tergantung dengan penyakitnya, kebutuhannya seperti apa. Jadi di sini hubungan riwayat alamiah penyakit dengan pencegahan. Ini contohnya ketika masa prepatogenesis, maka tingkat pencegahannya adalah primer. Ada promosi kesehatan dan ada perlindungan khusus. Kemudian di tahap patogenesis kita bisa melakukan pencegahan sekunder. Jadi diagnosis dini dan pengobatan yang tepat serta pencegahan kecacatan. Selain itu juga bisa dilakukan pencegahan tersier, yaitu rehabilitasi. Ketika masa pasca patogenesis juga kita bisa melakukan pencegahan tersier atau rehabilitasi. Ini tingkat pencegahan berdasarkan kelompok targetnya. Untuk pencegahan primer, ini masih di prepatogenesis ya, fase penyakitnya. Kelompok targetnya adalah semua populasi, jadi semua individu yang sehat, masyarakat, dan kelompok terpilih. Apa sih yang dimaksud kelompok terpilih? Jadi kelompok yang beresiko. Contohnya tadi misalnya pemberian zat besi. Kan kita nggak mungkin semuanya masyarakat atau penduduk Indonesia kita beri zat besi. Nah, jadi yang diberikan adalah orang yang beresiko, contohnya ibu hamil misalnya, atau misalnya imunisasi dasar, itu biasanya pada anak-anak, jadi kelompok yang rentan. Kemudian untuk pencegahan sekunder dan pencegahan tersier, itu fokusnya ditujukan adalah pada pasien atau individu yang sakit. Oke, sekian materi dari saya. Apabila ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, bisa via grup WA. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.